Para sutresna para kadang boten rono. Mari kita lanjutkan. Intinya, bahaya yang paling besar sesungguhnya, yang paling dasar adalah kemarahan. Baik kemarahan dari diri kita maupun kemarahan yang dari orang lain. Karena semua kemarahan akan mengakibatkan bencana yang dahsyat. Bahkan itu bisa berpengaruh terhadap seluruh isi alam. Perang kecil, perang besar, pembunuhan, perceraian, dan kerusakan-pengerusakan dan lain-lain. Semua itu bermuara dari secuil kemarahan, seonggok kemarahan menjadi kemarahan yang dahsyat. Maka usahakan untuk meresapkan kunci itu segera sesudah kita marah maupun kita terasa akan terpancing marah. Usahakan segera ingat kunci dan resapkanlah. Apalagi kita sedang terpancing kemarahan, kita wajib segera ingat kunci dan meresapkannya. Dan cobalah selalu berusaha meresapkan kunci sebelum kemarahan itu muncul. Dengan begitu kita akan bisa berhasil mengalahkan sifat setan yang ada pada diri kita menjadi terkendali. Maka kita buktikanlah membiasakan meresapkan kunci dalam segala situasi, khususnya menghadapi situasi yang berisiko alam maupun berisiko kita terpicu kemarahan. Itu penting. Di tengah keluarga juga begitu. Kemarahan terpicu oleh keluarga maupun lingkungan itu tinggi sekali, apalagi zaman sekarang. Jadi untuk jalan keluarnya hanya satu, kita ingat kunci dan resapkanlah dengan cara yang teliti, rileks, dan santai. Kalau kita sudah terbiasa meresapkan kunci, maka kita akan selalu bebas dan selamat dari segala mara bahaya, termasuk guna-guna yang paling licik sekalipun. Jadi kata kuncinya, biasakan, budayakan meresapkan kunci. Ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa kunci. Mau tidur, bangun tidur kunci. Menghadapi situasi apapun, mara bahaya, huru hara, ketidakpastian alam, binatang buas dan sebagainya, kita resapkanlah kunci. Lah pertanyaan paling menggelitiknya, bagaimana sikap kita pada waktu meresapkan kunci supaya mahanani? Ini pertanyaan yang lazim dan selalu muncul. Bisa menemukan solusinya. Bagaimana cara yang pertama tentunya seluruh tubuh kita hendaknya dalam meresapkan kunci itu rileks. Rileks itu tandanya bahwa kita akan menunjukkan tanpa ada tekanan di otot, nafas yang halus, nafas halus, seperti biasa lah, seperti yang kita pernah aturkan dalam edisi 007. Jadi cara mengatur tali ini 4 dimensi bisa, 2 dimensi bisa, 3 dimensi bisa. Kalau bisa menggunakan puncak alus-alusin tali rosok, tali urip. Begitu tubuh bisa rileks, nafas bisa aring atau alus. Nah, pada waktu Anda berjalan sekalipun, ya sikap seperti orang yang berjalan, tak usah berhenti. Dan kalau kita terang
Kalau untuk kita mau meresapkan bangun tidur maupun akan tidur, duduklah kita di pinggir ranjang atau tempat tidur dengan rileks. Kata kuncinya tetap rileks. Tidak ada tegangan otot, pikiran. Bersikaplah santai, seperti meresapkan kunci. Kedua belah tangan kita petelkan di lubang hidung untuk jempolnya. Jari telunjuk merapat di angan-angan atau di atas hidung, titik pertemuan alis. Nah, kalau menggunakan sikap sungkem seperti itu, sarannya pukul kita saat melakukan jam 6 sore lebih 5 menit dan jam 12 malam lebih 5 menit saja. Tapi kalau meresapkan dalam kondisi situasi yang keseharian, sikap seperti meresapkan dalam rasa hati saja atau rasa jati. Kemudian sikap yang juga tidak kalah penting dalam meresapkan kunci adalah kedua mata kita sebaiknya dipejamkan, tapi jangan terlalu dipaksa merapat. Yang wajar saja tertutup, tapi ini memang tidak diharuskan. Maksudnya kalau kita bisa lebih agak dibuka sedikit, mata kita menatap ujung hidung menggunakan mata kiri, itu juga bagus. Artinya apa? Supaya kita tidak mudah terombang-ambing mikir kanan ke kiri atas bawah. Dan juga yang perlu diperhatikan saat kita meresapkan kunci, kedua tangan kita terkadang digerak-gerakkan ke atas, ke bawah, ke belakang, atau ditarik kemanapun, ikuti saja. Makanya kalau kita meresapkannya di pinggir tempat tidur, kita nggak akan bahaya jatuh. Jadi terutama kalau sikap di lantai dialasi karpet karena bagus. Saat ada gerakan-gerakan seperti itu kita nggak khawatir terbentur. Tapi harus diperhatikan, kalau kita di sekitar tempat tidur kita ada orang lain, misalnya di asrama, usahakanlah kita bersikap semacam tersebut di atas. Artinya kita tidak harus menggunakan patrap seperti sungkem, cukup meresapkan dengan rasa hati. Supaya apa? Orang sekitar tidak tahu, karena ini laku sirri, cukup dirasa kita. Nah, banyak juga yang menanyakan berapa kali kunci itu diresapkan. Memang ada keterangan harus diucapkan 7 kali, itu maksudnya supaya 7 lapis raga kita itu ikut meresapkan. Tapi sesungguhnya hakikatnya meresapkan kunci itu tidak harus dihitung-hitung. Kalau dihitung-hitung kita tetap butuh angen-angen untuk ikut memengaruhi. Yang memang seharusnya itu tidak ada keharusan untuk mengingat-ingat berapa bilangan yang harus kita lakukan, berapa kalinya. Yang lebih bagus kita merasakan dengan pelong, tidak menghitung-hitung, sehingga yang bekerja adalah rasa. Kalau kita menghitung, pasti nanti angan-angan yang kita kerjakan dan akan membuat pemporak-porandakan semua yang kita lakukan, meresapkan tidak dengan rasa jati. Akhirnya kita menggunakan otak, bukan dengan rasa. Jadi resapkanlah kunci secukupnya saja dengan rasa kita. Mbuh iku wis luwih teko itu atau tidak, yang penting berhenti sendiri nanti. Latihannya memang seperti itu, dan bukan dicukup-cukupkan oleh pikiran atau angan-angan kita. Ya seperti kalau orang makan atau orang minum,
Kalau memang sudah belum merasakan kenyang, tidak akan berhenti, tidak akan terasa. Kalau sudah kelihatan sudah mendekati kenyang, akan terasa dengan sendirinya. Meskipun ingin tanduk untuk aku terus kenyang, akan terasa. Seperti itulah kunci. Yang terakhir, pertanyaannya bagaimana tanda-tanda orang yang menjalankan